Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha illah wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita kitab Riyadhus Shalihin, kita memasuki bab yang ke-28. Bab yang sitru auratil muslimin, membahas tentang hendaknya menutup aib atau kekurangan saudara kita muslim. Wa nahyu, dan mencegah an isya'atiha, untuk menyebarluaskan aib tersebut, larangan menyebarkan aib atau kekurangan saudara kita. Li ghairi daruratin, kecuali kalau darurat. Berarti secara tidak langsung bisa dipahami haram hukumnya menyebarkan aib saudara kita, apalagi yang sesama muslim, kecuali dalam keadaan darurat. Berarti kalau darurat boleh. Misal ada orang baru tinggal di Gang 3 sini. Kita tahu karena dulu orang itu pernah teman satu kos atau mungkin pernah jadi tetangga kita. Orangnya itu kalau suka ngambil apa? Panjang tangan apa? Panjang tangan ya. Yang orangnya itu nggak bisa ngelihat barang, kelihatannya nganggur. Ya baju dijemur kan nganggur nggak ya? Iya, jemuran kan nganggur kelihatannya. Ada sepatu dirak nganggur, nggak dipakai kan nganggur. Lah orangnya suka begitu. Dulu waktu misalnya pernah satu kos sama kita, satu kerjaan sama kita. Lah kemudian setelah sekian tahun tiba-tiba ia pindah di gangan kita. Lah kemudian kita tetangga kanan kiri, Pak mohon maaf, orang yang baru pindah itu dulunya saya kenal banget, orang itu suka begini. Ya hati-hati. Ini kita niatnya bukan menyebarkan aib masa lalunya dia, bukan, tapi kita memperingatkan jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Lah sampai seperti ini yang diperbolehkan. Kalau tanpa ada sebab apa-apa, wan nahyu, larangan, haram hukumnya menyebarkan atau menyebarluaskan aib seseorang, apalagi yang sesama muslim. Seperti biasa Imam Nawawi setiap awal bab selalu diawali dengan mengutip ayat Quran. Ini yang beliau kutip surah An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah An-Nur ayat 19. Ayat surah An-Nur ini hampir isinya tentang hukum-hukum.
Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna yang suka antasyi'a untuk menyebarluaskan al-fahishatu. Fahisyah itu keburukan, aib, celak seseorang. Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman. Lah orang-orang yang suka menyebarkan aib saudaranya itu, lahum, bagi mereka adzabun, siksa, alimun, yang menyakitkan. Alimun kalau pakai alif, kalau pakai ain, alimun artinya orang alim, orang pinter. Tapi kalau alimun pakai alif, menyakitkan, pedih, penyakitan. Padahal kalau ditulis Indonesia sama ya, cuman A-L-I-M itu doang kan, alim. Kalau pakai hamzah, alim artinya menyakitkan. Tapi kalau alim orang pinter, orang ahli ilmu. Terus ada yang makna pengucapannya hampir sama tapi artinya berlawanan. Misalnya kayak aziz, aziz, ain, za, ya, za. Aziz itu artinya perkasa. Tapi kalau za yang tengah diganti huruf ja, huruf jim, jadinya ajiz, itu artinya loyo. Apa? Loyo bahasa lainnya lemah, letoy. Nah, makanya kalau ada orang namanya, ada orang sini namanya Aziz ya? Ada ya. Tinggal panggilannya kalau Aziz pakai za semua dua-duanya, itu artinya orang yang perkasa. Tapi kalau ajiz tengahnya dirubah pakai jim, itu artinya letoy. Kata Pak Kiai Tamrin, letoy. Lah kita lihat itu orangnya itu leto apa kuat? Kalau kuat berarti aziz, pakai za. Tapi kalau ajiz, loyo, L-nya banyak, letih, lesu, lemah, lunglai, letoy. L-nya banyak, loyo. Nah itu pengucapan dalam bahasa Arab ya Pak, begitu. Ya sama kayak ini, lahum, bagi mereka azabun, siksa, alimun, yang menyakitkan, yang menyedihkan, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wallahu, dan Allah ya'lamu, maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian, kita semua ini tidak mengetahui pasti tentang aib atau gosip yang menyebar luas itu. Ayat ini berkenaan dengan dulu keluar rumah tangga Rasulullah itu pernah digoncang, kalau sekarang hoax, fitnah, berita bohong, atau biasa disebut dengan hadisul ifki, berita bohong. Yaitu ketika serombongan pulang, Rasulullah dan istrinya Aisyah dan beberapa sahabat yang lain. Lah ketika selesai istirahat, Rasulullah dan sahabat jalan, Aisyah ada barang yang ketinggalan. Lah karena ada barang yang ketinggalan, akhirnya balik lagi ke kemah yang tadi itu. Lah kebetulan pas ketika balik ke Madinah, Aisyah ini diantar oleh salah seorang sahabat. Lah ketika diantarnya Aisyah oleh salah seorang sahabat inilah tokoh-tokoh munafik yang saat itu dikomandoi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik, namanya ya bagus ya, Abdullah bin Ubay. Lah ia menghembuskan desas-desus Aisyah selingkuh. Lah orang yang cinta dengan Nabi dan keluarganya ya pasti akan nutupi berita itu. Tapi orang yang gak suka, makin disebarluaskan. Ya biasanya kan kalau kita dengar berita tentang seseorang, itu kan tergantung kita kan penilaiannya nggak bisa objektif, Pak. Subjektif itu artinya tergantung. Kalau kita suka ya kita tambah-tambahin kebaikannya, kalau kita nggak suka ya kita tambah-tambahi keburukannya. Itu udah umum. Apalagi menjelang pemilu kayak begini, kalau di dunia nyata sih nggak begitu heboh banget ya. Di media sosial ya Allah, fitnah sono fitnah sini,
jelek-jelekin sono, jelek-jelekin sini. Ini kan kalau bahasanya Ustadz siapa itu dosa jariah. Dosa jariah. Lah saat itu nama tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya tadi itu menghembus-hembuskan berita bohong itu. Awalnya satu orang diomongin, lo tahu nggak? Ternyata istri Rasulullah Aisyah selingkuh sama si itu. Orang yang nggak seneng langsung nambahin, iya kemarin saya melihat berduaan sama itu. Langsung, tapi jangan bilang-bilang ya. Enggak, cuman kita berdua aja. Cuman dia bilang ke sono, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya. Akhirnya kan muter. Orang semadinah akhirnya semuanya tahu. Sampai hampir berhari-hari, sampai sebulan lebih, Aisyah itu nggak berani keluar rumah karena santernya berita hoax itu. Lah, orang-orang yang saat itu yang nggak suka dengan Rasulullah yang dikomandoi oleh tadi Abdullah bin Ubay bin Salul selalu menghembuskan berita-berita itu. Terus ditambah ada berita hoax lagi ketika ada satu orang sahabat Muhajirin, satu sahabat Ansor berselisih. Ya berselisih, namanya orang berselisih kan biasa ya, teman akrab aja bisa. Lah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul lah, ya Allah. Ganti-ganti. Aduh ya Allah, ini mulut kayaknya ini mulut harus direm ini. Abdullah bin Ubay bin Salul itu isu kalau bahasa orang sekarang katanya digoreng, Pak. Wah, Ansor Muhajirin sekarang udah nggak akur, musuhan. Padahal hanya 2 orang yang berselisih, itu pun urusan pribadi. Nggak ada urusan dengan orang Ansor, orang Muhajirin. Goreng. Kalau bahasa sekarang kan digoreng ya. Ya kayak dulu misalnya Madura sama Betawi. Yang berantem kan paling 2 orang. Lah kemudian digoreng Madura Betawi, ribut. Padahal yang berantem cuma 2 orang. Hanya kebetulan yang satu keturunan Betawi, satu keturunan Madura. Wah, ya ini sama, yang satu orang Muhajirin songong, dia pendatang kurang ajar. Oh, yang satunya lagi yang orang Ansor, mentang-mentang dia orang asli situ, songong. Oh, akhirnya suhu makin memanas. Itu terjadi pada tahun 5 Hijriah, 5 tahun setelah Rasulullah hijrah. Kenapa itu sampai terjadi? Karena takut salah lagi saya. Abdullah bin Ubay ini dulunya orang yang digadang-gadang mau jadi calon pimpinan Madinah. Wah, yang digadang-gadang calon ini ternyata lain. Begitu Rasulullah datang, pamornya Abdullah bin Ubay ini menurun, sakit hati. Kalau bahasa kita ya, kurang ajar. Ini orang datang baru kemarin udah pamornya udah surveinya tinggi. Wah, elektabilitasnya tinggi. Sementara saya yang asli orang sini yang bertahun-tahun ditokohkan di sini, mosok kalah sama Muhammad. Wah, biar semangat ini karena masalahnya gara-gara si Gibran kayaknya. Bukan masalah ini nih. Wah, elektabilitasnya tinggi. Wah, akhirnya yaitu gimana caranya Abdullah bin Ubay bin Salul nyari celah supaya pamor Nabi Muhammad ini turun. Yang diisukan dengan sahabatnya yang saling berantem, diisukan rumah tangganya yang diisukan selingkuh. Kayak kalau sekarang kita misalnya kok tiba-tiba di masyarakat lagi naik daun ya, lah kok kemudian ada kabar-kabar gak sedap, itu biasa. Nabi juga pernah ngalami seperti itu. Dan orang-orang besar memang kadang ya diisukan yang kayak begitu ya. Zamannya dulu Gus Dur diisukan dengan wanita Batak, saya dulu Arianti Sitem, almarhum almarhumlah Kiai Zainuddin MZ diisukan dengan siapa yang artis itu ya. Ayam-ayamnya itu nyanyi ayam. Nggak tahu udah nggak nyanyinya apa, nggak tahu, pokoknya katanya artis sih katanya. Yes, biasa. Nabi pun pernah diisukan seperti itu dan istrinya diisukan seperti itu, yaitu lah orang-orang yang menyebarkan isu itu tadi. Nah, dan yang menyebarkan isu itu bukan hanya orang-orang munafik, di kalangan orang Islam sendiri ya iya.
Lah kemudian turunlah ayat innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang menyebarkan fahisyah. Fahisyah itu kelakuan buruk tapi cenderung ke masalah perzinaan. Padahal dalam Quran sangat ketat, sangat keras dalam hal masalah ketika menuduh orang lain berbuat zina. Ini saya kutipkan dalam Al-Quran surah An-Nur, masih dalam satu rangkaian surah An-Nur, di ayat yang keempat. Agar kita ini nggak gampang nuduh orang lain berbuat zina karena resikonya besar. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Walladzina, dan orang-orang yarmuna yang menuduh al muhsanat, wanita-wanita terhormat, wanita yang kita tahu dia orang baik-baik, wanita baik-baik. Kita tuduh berbuat zina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian orang yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan arba'ati syuhada, 4 orang saksi. 4 orang saksi. Padahal kalau kita ngaji fikih dalam hal ini itu agak serem, Pak. 4 orang saksi itu harus benar-benar ngeliat wanita itu dizinai oleh laki-laki lain. Maksudnya ya bukan suaminya kan, berhubungan badan dengan laki-laki lain. Lah kalau misalnya yang ngeliat 1 orang, misalnya Pak Kiai Tamrin lagi ngeliat begitu, lah dia nyari temen supaya genep 4 orang, lah kan keburu bubar, Pak. Keburu udahan loh maksudnya zinanya itu. Misalnya dia ngeliat lagi pas mau subuh mau ke masjid, lah kok ada parkir motor di situ, itu motornya si ini kok parkirnya di situ. Lah kemudian nggak sengaja agak begini, lah kelihatan. Lah kelihatan lagi begitu. Kalau dia sendiri kesaksiannya nggak bisa diterima, harus 4 orang. Lah kalau dia teriak-teriak, manggil-manggil, Pak Roman, Pak Roman. Pak Roman datang, manggil siapa lagi? 4 orang, lah keburu bubar. Lah ketika bubar, yang 3 orang kalau nggak ngelihat langsung nggak diterima kesaksiannya. Walaupun misalnya yang lihat orang pertama tadi sumpah saya ngelihat. Cuman kalau cuma 1 nggak bisa, harus 4 orang. Bahkan di masa Nabi, ketika ada seorang wanita datang langsung ngaku, ya Rasul saya zina. Ah enggak kali kamu ngelindur, bener ya Rasul saya zina. Itu pun Rasulullah nggak langsung menghukum wanita itu, karena ini termasuk hukumannya berat. Kalau zina muhson itu artinya pelakunya udah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Kalau ghairu muhson, pelakunya belum pernah menikah, dilempari batu 100 kali atau dicambuk 100 kali. Itu kalau berbuat zina. Lah orang yang menuduh ketika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka jilidlah ia, cambuklah ia, samanina jaldah, 80 kali cambukan. Tapi wong di Indonesia kan hukum ini belum berlaku. Yang berlaku masih hukum apa? KUHP. Cambuk di Aceh udah. Aceh. Oh ya di Aceh udah. Baru di Aceh, yang lain belum. Di Cipucang belum ya? Belum, masih aman. Yang selanjutnya wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diterima lagi kesaksiannya selama-lamanya, alias untuk menjadi saksi udah nggak boleh lagi. Walaupun sekedar misalnya saksi pernikahan, kalau orang itu pernah nuduh orang lain berbuat zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, itu berat tuduhan orang yang menuduh zina. Kecuali Pak RT ya Pak. Kalau Pak RT tetap kalau nggak ada orang saksi 4 orang nggak bisa diterima kesaksian. Cuman sekarang kan kesaksiannya pakai digital, di videoin. Ini ayat ini berkenaan pada awal tentang itu, bahwa banyak orang yang saat itu menyebarluaskan berita yang belum jelas, fahisyah itu tadi, diancam oleh Allah, lahum adzabun alimun
fid dunya wal akhirah. Ini ayatnya. Kemudian hadisnya, hadis yang pertama di bab ini atau 240 dari keseluruhan hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lah ini namanya baru Abdurrahman. Panggilannya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman. Jadi di zaman Nabi itu udah biasa nama asli dan nama panggilan itu udah biasa. Nama aslinya siapa? Abu Kuhafah, panggilannya Abu Bakar. Nah ini namanya Abdurrahman, panggilannya Abu Hurairah. Gara-gara miara kucing. Makanya kalau orang namanya Abdurrahman biasanya demen miara kucing. Nah, iya. Lalu di zaman Nabi udah begitu gimana? Bener ya miara kucing ya? Iya, pas berarti. Cocok berarti. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. La yasturu, tidaklah menutup abdan seorang hamba. Abdun seorang hamba, abdan kepada hamba yang lainnya fid dunya, di dunia. Illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Sebisa mungkin kalau kita tahu ada teman, ada saudara atau siapapun, apalagi yang sesama muslim, kalau punya aib ya kita jangan sebarkan, harus kita tutup sebisa-bisanya. Kalaupun akhirnya nanti kok tersebar, yang penting bukan dari mulut kita, dari sembuh kono. Yang penting kita enggak menyebar luaskan. Nah sekarang kadang ya tadi aib berita, ya apalagi beritanya enggak jelas. Musim-musim begini asal itu lawan politik, wah langsung share. Wah, kalau di grup isinya 100 orang kan 100 orang yang terima, kan dosa jariah. Lah 100 orang nanti di-share lagi kalau awalnya sumbernya dari kita. Wah, wes bahaya ini. Namanya dosa jariah ya. Kalau memang kita nggak tahu persis ya lebih baik udah tawakuf itu biar berhenti sampai di kita aja berita itu. Nggak perlu disebarkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, kullu ummati, setiap umatku mu'afan, diselamatkan, terampuni, illal mujahirin, bukan muhajirin ya, mujahirin, bukan muhajirin, bukan mujahirin. Mujahirin itu artinya orang yang mempublikasikan dosanya. Orang habis berbuat dosa, bukannya ditutupi, malah di-share di media sosial, atau enggak perlu dicerita-ceritakan ke orang. Bro, tahu enggak bro, semalam saya dapat cewek, wong aslinya dia ketika ia begituan enggak ada yang tahu, tapi dia malah cerita-cerita. Itu namanya mujahirin, bukan muhajirin, mujahir. Mujahir itu orang yang dengan bangga mempublikasikan dosanya, yang seharusnya itu aib ditutup-tutupi, malah dicerita-ceritakan ke orang. Wah, semalam saya menang slot. Yang lagi banyak orang babak belur gara-gara ini, Pak. Slot di sini nggak ada ya? Nggak ada di sini, nggak tahu kalau di luar di jalanan nggak tahu. Di sini nggak ada. Slot apa slot judi? Iya, judi slot. Saya itu penasaran Pak, gara-gara pernah ada yang cerita suami istri itu anggota polisi, tapi dua-duanya kecanduan main itu sampai rumahnya kejual. Lah saya kan penasaran, judi slot itu kayak apa sih? Ya, kemudian sini Pak Ustadz HP-nya, saya saya kasih kan, di-downloadin sama dia tuh. Nah kayak begini nih Pak nih, kayak game zaman dulu itu, cuma numpuk-numpuk bata, terus nyamain gambar bintang, bener ya? Pelakunya ada. Karena saya penasaran kok sampai kecanduan rumah jual, padahal katanya kono suami istri anggota polisi. Wow,
Saya sampai ya apa iya, kayak apa sih? Kata begitu main sekali dua kali dikasih menang, sekian kali kalah, ntar dikasih menang lagi. Begitu nggak lama langsung nongol Ustadz Denis yang dulu mantan katanya. Dia bandar besarnya kan, dia bilang nggak mungkin orang main judi slot itu menang karena udah diatur sama bandarnya. Dia yang bandar sehari omsetnya miliaran aja berhenti. Lah ini yang babak belur kok masih belum berhenti ya Allah. Lah umpama habis main slot giliran dapat misalnya 5 juta padahal dia modal udah habis 15 juta. Masang kalah, giliran dapat 5 juta cerita-cerita, nyari duit enak banget bro, tinggal kadang-kadang 5 juta padahal dia udah 15 juta hilang. Wah guys, harusnya ini penyakit, harusnya ini aib, lah kok malah disebarluaskan. Ini nggak boleh. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu dosanya diampuni kecuali orang yang dengan bangga menceritakan dosanya itu. Kalau bisa yuk kita pernah berbuat dosa di masa lalu, entah di masa muda, kalau bisa pokoknya jangan diceritakan, tutup sedalam-dalamnya. Apalagi diceritain ke anak, wah tambah bahaya Pak, tambah bahaya kan yuk. Misalnya dulu tangan kita itu panjang, ada jambu, ambil lah kok cerita ke anak, bapak neng dulu, lah anak begitu dia ngikutin ya, begitu kita tegur, lah bapak kan gitu, bahaya. Terus pokoknya ini dalam hadis ini, kalau kita punya kesalahan di masa lalu, pokoknya jangan diceritain lah. Ini kadang ada orang yang tobat sih tobat, cuman cerita dosa masa lalu kayaknya bangga banget Pak. Lu kalau minum seseloki udah tengleng. Waduh dong. Satu kerat sampai nyungsep ke got. Kan kayaknya malah bangga ya. Lu main judi baru setengah hari. Saya dulu seminggu enggak bangun. Main kartu. Wah, wes bahaya. Terus pokoknya dalam hadis ini kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dosanya diampuni kecuali orang yang bangga mempublikasikan, menceritakan dosanya, walaupun dosa itu udah entah kapan waktu masa mudanya dulu mungkin. Wa inna minal mujaharah, sesungguhnya yang disebut mujaharah itu ayyamalar rajulu, seseorang melakukan satu dosa bil laili di waktu malam, satu amalan maksudnya amalan tapi amalan dosa ini malamnya ia melakukan dosa, summa yusbiha wa qad satarahullahu alaihi, aslinya Allah menutupi kelakuan dosanya itu, enggak ada yang lihat, tetangganya enggak tahu, keluarganya enggak tahu, ditutupi oleh Allah. Tapi fayaqulu ya fulan amiltu al-barihah kadza wa kadza, tapi justru malah ia ngomong-ngomong, ya fulan, hei fulan, bro, saya semalam begini. Semalam saya jalan ke situ tuh, keluar sono, rumah sakit Koja ke sono, Jaya ke sono tuh yang ada lampunya, biar pet. Semalam di situ. Aslinya nggak ada yang tahu loh dia datang ke situ, RT-nya nggak tahu, RW-nya nggak tahu ya. Pengurus musola juga nggak tahu. Malah sorenya cerita ke orang. Akhirnya orang pada tahu. Ya ini yang disebut dengan mujahir. Mujahir itu kayak begitu. Kalau dalam teks hadis ini itu yang baru semalam. Kalau menurut kontekstualnya, ya kapan aja dosa yang pernah kita lakukan, entah itu di masa kapan, yo jangan dicerita-ceritakan, harus ditutup sedalam-dalamnya, dikubur sedalam-dalamnya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal semalam Allah sudah menutup itu kelakuan aib dosanya itu. Wa yusbiqu yakshifu satarallahi anhu, tapi justru dia sendiri yang malah membuka aibnya itu. Nah, ini yang disebut dengan mujahir, yang tidak boleh. Kalau bisa ditutup. Ini kesalahan sendiri. Kesalahan orang juga sama. Kalau misalnya kita tahu ada orang itu kok ya tadi
secara nggak sengaja kok ketemu di tempat begituan, ya wis tahu sama tahu diem. Jangan ceritain wis bahaya. Ya kecuali tadi illa lidururatin, kecuali dalam keadaan darurat kayak tadi misalnya kita tahu orang itu hobinya nyolong, ya wis kita peringatkan. Tapi kita menceritakan itu tidak tujuan untuk menceritakan aib orang, tapi untuk memperingatkan agar orang lain itu terhindar dari kejahatan yang ia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zanatil amatu, kalau ada wanita yang berzina. Ya sebetulnya bukan hanya wanita aja, ya laki-laki sama. Fatabayyana zinaha, maka tabayyunlah. Tabayyun artinya di cross check bener apa enggak, ada saksinya apa enggak. Lah kalau memang bener saksinya ada, terus yang melakukan ketika di sidang yo ngaku, falyajlidha, maka yo dijilid. Dijilid itu artinya ya dihukum tadi itu. Kalau mungson itu orang yang pernah nikah, maka yo dilempari batu sampai mati. Kalau yang ghairu mungson ya dipukul atau dicambuk 100 kali. Tapi ini dalam hadis Rasulullah dalam lanjutannya wala yusarrab 'alaiha, tapi jangan dicaci maki. Ini kadang kita ini ya malah mulut kita yang enggak keren ya. Misalnya ada copet apa jambret ketangkep, kita mau mukul enggak bisa mukul. Itu mulutnya enggak berhenti ya. Wah, kebun binatang di absen kalau perlu. Lah ya kebun binatang di absen. Rasulullah ini silahkan itu hukumannya dijalani, tapi wala yusarrab, jangan dicaci maki. Nah ini loh kadang hukuman enggak dijalani tapi caci maki jalan. Ya mungkin kadang ya ada yang pakai bahasa halus. Enggak nyangka, kelihatannya aja kemana-mana pakai baju koko, pakai peci, ternyata kelakuannya binatang, kebun binatang kemudian disebut. Tapi boleh kita menyaksikan yang menontonnya. Menyaksikan boleh, bahkan hukumannya dilaksanakan kalau memang itu hukuman. Tapi Rasulullah melarang wala yusarrab, jangan dicaci maki. Wes pokoknya kalau memang hukumannya dijalani, memang itu konsekuensinya. Tapi Rasulullah bilang wala yusarrab 'alaiha, jangan dimaki-maki. Ini kadang kita di hukuman gak dijalani, maki-makinya iya. Wong kadang kita itu ya tabrakan gak jadi baru mau. Misalnya kita dari sini, oh baru nih ban belum nempel, udah. Lah iya, hewan najis mughaladhah itu dua-duanya jadi sasaran. Saya kadang heran, dua hewan itu kok jadi bahasa makian, itu awalnya siapa yang awali? Itu dua hewan itu kalau dia bisa komplan loh itu. Ya Allah, saya juga makhlukmu ya Allah, kenapa kalau orang berantem selalu nyebut nama saya? Kadang kita beli makanan, terus makanan itu enggak sesuai dengan harapan kita, ya berubah jadi anjing ya. Misal beli ayam bakar, kalau ini pernah saya lihat langsung, Pak. Beli ayam bakar, entah itu ayam bakarnya itu kurang mateng apa gimana, begitu diginiin, itu dalamnya masih mentah. Itu langsung miso-miso kalau orang Jawa bilang. Anjing ini ayam loh. Anjing ini jelas-jelas ayam, bukannya anjing. Saya sama istri ini langsung kayak giniin. Ayam bisa berubah jadi anjing. Iya. Jangan maki-maki terhadap pelaku zina yang udah jelas-jelas ketika selesai persidangan tok diputuskan ia berbuat zina, itu pun Rasulullah wala yusarrab 'alaiha, jangan dimaki-maki, wis biarin. Ya hukumannya yang dijalani, tapi maki-maki jangan. Summa in zanatis saniyah falyajlidha al-hadd. Kalau memang dia melakukan lagi, ya dihukum lagi. Tapi wala yusarrab 'alaiha, tapi lagi-lagi jangan dicaci maki. Wis
Kadang kitanya malah yang demennya yang caci maki itu ya. Ya Allah, mulut kita itu kadang losdol, nggak ada remnya kadang. Summa in zanati salisa, kalau memang seandainya ia berbuat lagi, ya falyabiha. Kalau itu budak ya jual, kalau itu orang diasingkan. Walau bihablin min sya'rin, walaupun dijual dengan harga yang paling murah, itu kalau seandainya budak. Kemudian di hadis yang selanjutnya, ini masih hampir serupa tapi kelakuannya beda. Wa anhu qala utiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Satu hari ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syariba, yang ngaku habis minum yang bikin mabuk. Ya, kalau sekarang namanya macam-macam ya. Apa namanya? Kayaknya apa lagi? Oh, whisky ya, apalagi. Nah, ya pokoknya yang sejenis-jenis itulah. Yang kalau diminum warnanya sih kayak teh manis gini ya. Oh gitu. Ada orang yang datang pada Rasulullah ngaku kalau ia habis minum itu. Dia ngaku. Kala maka Rasulullah berkata, idribuhu, pukul dia. Pukul itu maksudnya sebagai hukumannya. Kala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah yang melihat kejadian itu, faminna adzaribu biyadihi, ada orang yang mukul dengan biyadihi, dengan tangannya. Ada yang gaplok. Wadaribu bina'lihi, ada yang mukul dengan sendalnya. Persis kayak maling ketangkap lah ya. Mau pakai ada tangan ya tangan, enggak ada ya wes pakai sendal, pakai sepatu. Wadaribu bisaubihi, dan ada yang mukul dengan pakaiannya. Pakaian kalau celana jin dilepas ada gespernya kan, wah jam ya. Falamman sarafa, lah mereka yang habis mukul itu qala ba'dul qaim ahzaqallah, mereka yang asal habis maki-maki, habis nonjok maki-maki, itu yang habis minum tadi dimaki-maki. Lah kemudian apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakadha, jangan. Mukulnya diperbolehkan tapi maki-makinya enggak boleh. Ini kadang kita mau mukul takut, maki-maki akhirnya ya. Mau mukul takut. Wah, ntar kalau dia ini malah besok-besok ngancem melihat muka saya, enggak jadi ikut maki-maki. Lah, Rasulullah bilang, la taqulu hakadha. Jangan begitu. Artinya yang dilarang itu malah maki-makinya. Kalau hukumannya memang, kalau yang mabuk kan ada hukumannya kan ditakzir. Ditakzir itu yang dipukul tadi itu, ada yang pakai tangan, yang pakai sendal, ada yang pakai baju, macam-macam. Teman di sini nggak ada pakai kasur ya. Mati pakai kasur. Pokoknya yang dilihat oleh Abu Hurairah yang mukul itu pakai tangan, kemudian pakai sendal, kemudian pakai pakaian, pakai baju. Ya hakim sendiri itu Kan Rasulullah sudah memutuskan. Kan dia ngaku datang pada Rasulullah, kemudian Rasulullah memutuskan fadribuhu, pukul dia. Pukul ini kan sebagai hukumannya. Berarti kan udah melalui proses persidangan. Wong orang itu ngaku sendiri ya. Ngaku sendiri. Rasul, saya semalam begini, mabuk. Nah, kalau dalam ini teksnya qad syariba. Orang itu mabuk. Lah kemudian ketika datang Rasulullah, ya ini dosa, pelaku dosa di zaman kalau hukum Islam kan ada takzirnya. Takzir itu hukuman. Lah hukumannya saat itu Rasulullah nyuruh mukul. Lah yang saat itu ngelihat, Abu Hurairah ngelihat ada yang mukul pakai tangan, ada yang mukul pakai sendal, ada yang mukul pakai baju pakaian itu tadi. kecuali yang zina itu harus ada saksi. Lah kalau zina lain, kalau zina kan karena berat kan harus saksi dulu. Melalui persidangan dulu, karena ini kan ibaratnya tindak pidana ringan, apa namanya itu? Tipiring ya. Tindak pidana ringan. Kalau zina kan tindak pidana berat, maka yang melalui persidangan harus ada saksi, bukti dan lain-lain. Kalau ini asal dia udah ngaku, berarti udah cukup, berarti langsung di had atau dihukum tadi. Lah di antara para sahabat yang mukul itu ada yang mengomong ahzaqallah, maki-maki tapi
Bahasanya masih ahzakallah. Ahzakallah itu semoga Allah membinasakanmu. Ya kan bahasanya maki-maki juga kayak. Habis lu. Nah, kalau biasa kita gitu ya. Nah, kemudian ketika ada yang mengucapkan itu, Rasulullah sampaikan la taqulu hakadza. Jangan ngomong begitu. Rasulullah bilang la tu'inu alaihi syaitan, jangan bantu setan. Lu maksudnya jangan bantu setan. Ketika kita nyumpain orang dengan nyumpain yang enggak bagus itu, ya setan kan senang. Ngelihat apalagi itu sesama muslim. Setan ya udah terus berantem, ngelihat orang tepuk orang berantem kan setan senang, dah terusin. Ya berarti kita bantu setan. Kita ngompor-ngomporin orang, yes itu sama saja bantu setan. Lah, ini Rasulullah juga disampaikannya begitu. La taqulu hakadza la tu'inu alaihi syaitan. Jangan ngomong begitu yang bahasa nyumpain itu tadi. Nyumpain ahzakallah, semoga Allah menghancurkanmu. Padahal ini sesama muslim. Lah kecuali kalau memang itu orang yang bukan Islam dan yang harbi. Kayak yang Israel ini kan harbi. Kan kafir bagi dua, ada zimmi, ada harbi. Zimmi itu orang yang di luar kita tapi hidup guyub bareng dengan kita. Wes bermasyarakat bareng, kerja bakti bareng, wes ngopo-ngopo bareng. Itu namanya zimmi. Dan secara status hukum mereka sama dengan kita. Kita nggak boleh sama sekali ngapa-ngapain dia. Dalam hadisnya Rasulullah, man adza zimmiyan faqad adzani. Orang yang menyakiti yang zimmi itu orang kafir yang non muslim tapi hidup bareng sama kita. Faqad adzani, maka sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Tapi kalau harbi ini beda urusannya. Harbi itu ya orang kafir tapi yang musuhi orang Islam terus. Ya kalau kita lihat di berita-berita ya kayak Palestina apa? Israel ya. Israel. Harus diperangi itu Maya. Nah iya, cuman kalau kita dayanya apa? Merangi dia. Ya wes paling tidak dengan doa lah ya. Di sela-sela doa kita wa ahlikil kafarota wadzalimin. Paling tidak di ujung Al-Baqarah itu loh. Anta maulana fansurna alal qaumil, Engkaulah ya Allah yang maha penolong. Fansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari kezaliman orang-orang kafir. Kafir maksud di sini adalah kafir harbi, yang kalau melihat di TV melihatnya ngeri, ngeri. Apalagi saya orang Jawa melihat begitu ya Allah, anak-anak kecil. Kalau melihat yang orang tua yang berdarah-darah biasa kayak, tapi kalau melihat bocah, ya Allah. Tapi yang saya baca dalam surah Al-Isra, Bani Israel. Tapi memang begitu kehendak ketentuan Allah, gimana lagi. Wa amdatkum bi amwali wa banin. Israel itu dikuatkan oleh Allah bi amwal, dengan harta benda yang enggak habis-habis. Wong perusahaan besar dunia ini rata-rata yo punya mereka. Wa banin, anak keturunan orang-orang cerdas dunia ini rata-rata keturunan Yahudi. Tapi kemudian di ayat berikutnya, dan nanti entah kapan mereka akan dikocar-kacirkan sampai masuk ke pelosok-pelosok, ke gang-gang akan diburu. Tapi entah kapan, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.